malaikate tasih do momong dateng sedere ati kang pombong. Maksudnya nih gua malaikat insya Allah kesih ngomong jenengan sedoyo. Karena apa? Jenengan pulang dari haji sebagaimana sampaikan Pak Supri tadi. Ketika di sana ya Allah, tadarus Qur'annya tertib, sholat 5 waktunya juga tekun. Berangkat ke masjid subuh niku jam 5 di sana. Namun jam 3 Bapak Ibu ini sudah berangkat dari hotel masing-masing. Nggih napa nggih? Khawatir ora kumanan nggon. Setengah 4 berangkat. Nanti ketika sudah berada di tanah air ini harus seperti syair yang kami tulis ini. Apa itu? Ibadah haji kedah lestari supados gesang kami gunani. Artinya apa? Kebaikan-kebaikan yang sudah jenengan lakoni selama di tanah suci itu harus lestari ketika di tanah air. Sholat jamaahnya juga tekun. Bapak Haji, Ibu Hajah, baik yang baru datang dari tanah suci beberapa hari yang lalu maupun yang pulang haji beberapa tahun yang lalu, semoga senantiasa diberikan kesehatan oleh Allah, dijaga kemakburan hajinya. Tak lupa kepada para saudara, Mas, Mbak, halo, kelompok sholawat yang senantiasa bersolawat kepada baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga pada saatnya jenengan semua bisa berziarah ke makam Rasul. Mantap. Bapak Ibu yang saya hormati, wabil khusus Bapak Haji Supriyadi dan Ibu Hajah Juwariyah. Perlu diketahui semuanya bahwa hari ini saya bisa tegak atau duduk di tempat ini sesungguhnya berkat bimbingan, arahan, petuah dari panjenenganipun Bapak Kiai Haji Khalil ugi Bapak Haji Supriyadi. Karena beliau inilah guru saya rikala kawula talabil ilmi wonten ing MTS Nusa Jaya. Matur suwun Bapak, barokah ilmu panjenengan, alhamdulillah dinten niki saged silaturahmi wonten mriki. Bapak Ibu ingkang kula hormati, niki ingkang hadir sampun haji sedaya. Sudah haji semua? Ngendikane Pak Suftar Haji, subhanallah luar biasa. Semoga panjang umur, sehat pada saatnya bisa berangkat haji. Muga-muga sing hadir ngaji enggal-enggal ketularan haji. Haji mono numpak motor mabur, baline sehat dadi haji. Amin. Golek duit disambi, yen wis cukup terus tinggu. Golek duit disambi istighfar, yen wis cukup terus tinggu. Pinter iki. Wong sing sugih kok ora gelem daftar, uripe susah ning akhirat di. Ngendikane mas-mas.
jarine sing duwite akeh sugih ning ora gelem daftar uripe bakal susah ning akhirat niku diamini mboten? Kita doakan semoga beliau yang termasuk dalam kelompok yang seperti ini akan diberikan hidayah oleh Allah untuk segera daftar haji dan bisa berangkat ke tanah suci. Bapak Ibu ingkang dipun rahmati Allah, jenengan boten ngendika ngoten mawon kula pun percaya. Napa buktine nganggone kopiah mawon menceng? Niku saking gugupe. Pangapunten dulu. Langsung dibenerki. Bapak Ibu yang saya hormati, iki ana wigati apa Dimas kabeh kawula ning praja padha kumpul ning alun-alun Jonggring Sauka. Wah jelidang kakangku, iki dino kang mulya lan agung. Apa sebabnya diarani dino kang mulya lan agung? Mangerti bapakku Bapak Supriyadi lan ibuku Hajah Juwariah nembe wae bali saka tanah suci nindakake haji pinangka netepi dawuhing Gusti kang berbaing dumadi. Oh mengkono Dimas, yen kaya ngono aku wis jelas gamblang cetha wila-wila kono padha diteruske anggene makarya. Aku tak bali ning Ranto Jaya. Rampung Mbak Supri. Oke. Bapak Ibu yang kula hormati, hari ini kita akan ngaji santai. Kita akan menyanjungkan sholawat bersenandung kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Tolong Mbak, Mas, nanti diiringi sebab jenengan teng mriki niku kan pun dikai sarapan nggih. Pun sarapan sedaya. Bapak Ibu ingkang kula hormati, rikala semanten Nabi Allah Adam lan Ibu Hawa dipun titahaken kalian Allah Subhanahu wa taala. Kemudian pada saatnya hidup di sebuah tempat yang sangat mulia dan terpuji, yaitu di surganya Allah Subhanahu wa taala. Ewon dini sampun manggen wonten ing panggenan ingkang mulya swarga loka. Allah ngendika dumateng Ibu Hawa lan Adam, "He Adam, wala taqrabu hadhihi syajarah." Ojo pisan-pisan engkau nyerai iki kayu pohon, jangan engkau mendekati pohon ini ketika hidup di surga. Namun karena bujuk rayu syaitan laknatullah alaih, Adam dan Hawa ini akhirnya tidak hanya mendekati pohon itu, tapi memetik buahnya yang kita kenal dengan nama buah kemudian dimakan. Dan saat itu Adam dan Hawa menyandang dosa besar karena melanggar perintah Allah Subhanahu wa ta'ala. Ketika menyandang dosa itu, maka Adam dan Hawa harus pindah. Gak boleh lagi tinggal di dalam surga, namun harus turun ke bumi. Pindah dari surga turun ke bumi, dan itu tidak bersamaan antara Adam dan Hawa. Adam diturunkan oleh Allah dalam sirah nabawiyah, disebutkan di sekitar India. Kemudian Hawa diturunkan oleh Allah di sekitar Jeddah. Itulah disebut Jeddah itu karena nenek moyang.
Kalau wingi kan turun teng mriku nggih. Dari tanah air langsung turun di Jeddah. Disitulah dulu nenek moyang kula jenengan sami Hawa diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam kisah disebutkan turun yang jaraknya jauh antara Adam dan Hawa, pisah selama kurang lebih 90 tahun. Mboten nate pinanggih. Ya Allah, suami istri nggak ketemu 90-an tahun. Ada dalam sejarah lain disebutkan 100 tahun. Tentu rasa kangennya seperti apa? Sudah sangat lama tidak ketemu. Adam sekali lagi di sekitar pundi wau? Iki padha nang ndi iki? India. Kemudian Hawa teng pundi? Jeddah. Selama berapa lama? 90 tahun lamanya. Masya Allah, luar biasa. Namun setiap hari kedua makhluk Allah, Adam dan Hawa, yang menyesali perbuatannya telah memakan buah kuldi itu, kemudian bermunajat kepada Allah, terus menerus melafadzkan doa Rabbana zolamna angfu wa ilam taghfir wa tar lanakunanna minnal khasirin. Itu selalu yang dipanjatkan oleh kedua makhluk Adam dan Hawa ini. Setelah 90 tahun kemudian Allah mengutus malaikat Jibril. Hei Jibril, turun engkau ke bumi, turun engkau ke dunia, temui Adam dan Hawa. Perintah apa yang harus aku sampaikan kepada Adam dan Hawa ya Allah? Sampaikan kepadanya, apakah benar-benar memang sudah bertaubat? Segera turun, cek. Maka turunlah Jibril, ketemu dengan Adam dan Hawa. Ditanyalah Adam dan Hawa itu oleh malaikat Jibril, hei Adam, Hawa, aku datang membawa perintah dari Allah. Apakah engkau memang sudah benar-benar bertaubat? Adam ditanya, ya Jibril, Allah memakan buah kuldi. Jibril kemudian pindah ke Jeddah, tanya kepada Hawa, ya Hawa, aku datang membawa perintah Allah. Untuk apa? Menanyaimu, apakah engkau benar-benar sudah bertaubat kepada Allah? Hawa pun menjawab, Jibril, tolong sampaikan kepada Allah, aku menyesal atas perbuatanku yang kulakukan selama ini, dan aku sudah tidak sanggup lagi menahan rindu untuk ketemu dengan Mas Adam. Halo? Yang senyum-senyum belah sini. Akhirnya cancut taliwondo, Jibril berangkat lagi kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya Allah, aku telah ketemu dengan Jibril, ketemu dengan Adam dan Hawa, bahwa kedua makhlukmu ini telah bertaubat dan mohon diterima taubatnya. Baik Jibril, turun lagi engkau ke bumi, sampaikan kepada Adam dan Hawa bahwa taubatnya telah kuterima dengan satu syarat. Halo? Hai. Taubatnya Hawa dan Adam diterima oleh Allah Subhanahu wa taala dengan satu syarat. Apa itu syaratnya ya Allah? Akan kami sampaikan kepada Adam dan Hawa. Dan ternyata syaratnya kata Allah, sampaikan kepada Adam dan Hawa, berjalanlah si Adam ke arah barat, kemudian Hawa berjalanlah ke arah timur, nanti akan ketemu di sebuah tempat, di sebuah jabal, di sebuah gunung yang namanya Jabal Rahmah. Pak Haji, kalau ingin tindak ke Jabal Rahmah, siarah mriko nggih. Ibu dampingi mboten?
Ibu-ibu dampingi juga? Oke. Ibu-ibu disandingnya bapak nggak? Bu Hajah, doanya bapak waktu di situ tahu nggak apa? Nopo bu? Nggak tahu. Mestinya tahu. Pak, jangan tungguannya nopo pak. Nanti kan Mbak Niko pingin bojo loro. Jabal Rahmah itu gunung tempat pertemuan Adam dan Hawa. Maka kalau jamaah haji biasanya kalau ke sana ya, itu kalau umpama punya putra dan putri yang belum menikah, biasanya di situ didoakan, ya Allah, wasilah engkau menghadirkan hambamu sampai ke Jabal Rahmah. Aku manjatkan doa kehadiratmu ya Allah, semoga putriku si Anu pada saatnya engkau temukan jodohnya yang soleh. Begitupun putraku si Anu pada saatnya ketemu dengan istrinya yang solehah. Monggo Pak Haji, Bu Hajah. Saya lanjutkan ceritanya. Begitu diperintahkan oleh Allah agar Adam berjalan ke arah barat dan Hawa ke arah timur, hari demi hari, minggu demi minggu, menyusuri hutan, gunung, padang pasir dan seterusnya, sampai akhirnya alhamdulillah pada suatu ketika, pada suatu saat saling panggil satu dengan yang lain. Hawa memanggil suaminya Adam dengan panggilan Mas Adam. Kemudian Adam juga memanggil istrinya Hawa. Hawa, berjalan lagi, semakin kedengaran, semakin jelas kedengaran, dan alhamdulillah semakin dekat. Begitu kelihatan Adam dan Hawa, bayangkan sudah 90 tahun berpisah. Begitu ketemu, tidak sadar saling berlarian satu dengan yang lain. Adam, wah, Hawa, dan alhamdulillah akhirnya ketemu dan berangkulan erat dua makhluk yang sudah lama nggak ketemu. Begitu dipeluk, Hawa kemudian sambil menangis, terseduh-seduh, tak sadar bibir ini menyebut namamu, wahai Mas Adam. Tahukah ketika rindu ini sudah merayap di dada, tak sadar bibir ini menyebut namamu, wahai Mas Adam. Yang putri-putri, yang Mbak Mas ini yang nyambung. Sambil sedekap, kemudian dipegang erat-erat istrinya ini. Kemudian Hawa melantunkan kalimat, jangan tinggalkan aku, ku mohon kepadamu, tak sanggup diri ini hidup tanpa dirimu. Umur kula niki pun 52, tapi kok suaranya tambah mantep nih. Sambil nangis bercucuran Hawa diketok oleh Adam. Melihat istrinya seperti itu, betapa besarnya harapannya untuk tak mau berpisah lagi. Maka Adam pun kemudian juga melantunkan kalimat yang lain. Apa kata Adam? Kalau Hawa, ibu ini senangnya dangdut, tapi Hawa ini senangnya pop. Sehingga sambil memegang istrinya itu, menjawab apa yang disampaikan istri itu, Adam pun melantunkan kalimat,
Ku tak akan berhenti menemani dan menyayangimu hingga matahari tak terbit lagi. Masya Allah. Nggak cukup sampai situ. Bahkan bila aku mati, bukan berdoa pada Ilahi untuk satukan kami di surga mati. Kersane mboten ngantuk kan pun dikai sarapan. Dan saat itulah taubat Nabi Adam dan Hawa diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Namun ada satu syarat yang disampaikan oleh Allah, sampaikan lewat Jibril kepada Adam dan Hawa. Apa syaratnya? Hei Jibril, sampaikan kepada Adam dan Hawa, tobatnya aku terima dengan satu syarat. Ambil batu di tempat ini, kemudian bawa ke lembah di Mekah sana, kemudian tanam batu itu di sebuah lembah itu. Perintah ini disampaikan kepada Adam dan Hawa. Ya Adam dan Hawa, perintah dari Allah, engkau disuruh mengambil salah satu batu yang berada di Arafah ini, karena Jabal Rahmah itu di Arafah gitu. Ambil batu, kemudian bawa ke Mekah, tanam di sebuah lembah itu. Sendiko dawuh ya Jibril, ku junjung tinggi perintah Allah. Akhirnya ambil itu batu, digendong, kemudian berangkat menuju ke Mekah sambil melafazkan talbiyah, labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik, innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Digendong batu itu, kemudian sampai di Mekah, batu itu ditanam di sebuah lembah, dan itulah ternyata menjadi cikal bakal Ka'bah Baitullah yang sekarang ini. Halo. Tuh. Awal mula talbiyah itu ternyata yang pertama kali talbiyah itu adalah Nabi Allah Adam dan rikolo gendong batu niku. Labbaik Allahumma labbaik, aku datang memenuhi panggilanmu ya Allah, sendika dawuh kawula. Dan alhamdulillah batu itu ditanam di sebuah lembah yang kemarin jenengan sedaya rawuh mereka. Nggih napa nggih? Ada yang sempat atau bisa mencium Ka'bah? Oh, masih dibatasi. Oke. Tapi ada wasilah telapak tangan jenengan semua ketika dihadapkan ke Ka'bah. Bismillahi Allahu Akbar. Kemudian ini jenengan cium. Walaupun secara kasat mata itu jenengan mencium telapak tangan sendiri, hakikatnya insya Allah jenengan mencium Ka'bah atau Hajar Aswad saat itu. Niku jenengan bakal pinanggih binjing rikala wonten sampun wonten akhiratipun Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu sebutan usah cilik ati, nasib haji masa pandemi orang iso nyium Ka'bah, nggak perlu. Justru bersyukur bahwa haji tahun ini wukuf di hari Jumat, Pak Abah Yai, wukuf di hari Jumat. Ini artinya apa? Haji yang Bapak Ibu jalani pada tahun ini adalah haji akbar. Haji akbar itu apa? Ada yang menceritakan dalam sebuah kisah, haji akbar itu fadilah atau manfaat serta pahalanya sama dengan ketika kita haji 10 kali. Masya Allah. Tuh, maka belum bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita disampaikan oleh Allah sampai ke sana.
Bapak Ibu yang dirahmati Allah, siap-siap Mas, Mbak, musiknya dimainkan. Kita akan sholawat dengan sholawat Abah Yai Gus Dur. Ya Rasulullah, salamun alaik. Ya Rabbi azani wa ayo sedulur kang kundur haji padha elinga pemaring Gusti nyampurnake rukun Islame supaya tawaflan sahih ikhlas ning ati Safa lan Marwa Nabi banjur tahalun gunting rambute dadi mencorong ning akhirate dadi mencorong ning akhirate. Ya cukup mungkin dilajengaken kakian guys sarapannya. Bapak Ibu yang saya hormati, syukur bagi nanti Bapak Ibu yang sudah berangkat haji bisa memiliki sholawat ini. Sholawat ini sengaja saya susun secara sendiri, mengambil hikmah dari ritual perjalanan haji yang hingga matahari tak terbit lagi. Masya Allah, nggak cukup sampai situ. Bahkan bila aku mati, bukan berdoa pada Ilahi untuk satukan kami di surga mati. Kersane mboten ngantuk kan pun dikai sarapan. Dan saat itulah taubat Nabi Adam dan Hawa diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Namun ada satu syarat yang disampaikan oleh Allah, sampaikan lewat Jibril kepada Adam dan Hawa. Apa syaratnya? Hei Jibril, sampaikan kepada Adam dan Hawa, tobatnya aku terima dengan satu syarat. Ambil batu di tempat ini, kemudian bawa ke lembah di Mekah sana, kemudian tanam batu itu di sebuah lembah itu. Perintah ini disampaikan kepada Adam dan Hawa. Ya Adam dan Hawa, perintah dari Allah, engkau disuruh mengambil salah satu batu yang berada di Arafah ini, karena Jabal Rahmah itu di Arafah gitu. Ambil batu, kemudian bawa ke Mekah, tanam di sebuah lembah itu. Sendiko dawuh ya Jibril, ku junjung tinggi perintah Allah. Akhirnya ambil
ambil itu batu, digendong, kemudian berangkat menuju ke Mekah sambil melafazkan talbiyah, labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik, innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Digendong batu itu, kemudian sampai di Mekah. Batu itu ditanam di sebuah lembah, dan itulah ternyata menjadi cikal bakal Ka'bah Baitullah yang sekarang ini. Halo. Tuh. Awal mula talbiyah itu ternyata yang pertama kali talbiyah itu adalah Nabi Allah Adam dan rikolo ngendong batu niku. Labbaik Allahumma labbaik, aku datang memenuhi panggilanmu ya Allah, sendika dawuh kawula. Dan alhamdulillah batu itu ditanam di sebuah lembah yang kemarin jenengan sedaya rawuh mriko. Nggih napa nggih? Ada yang sempat atau bisa mencium Ka'bah? Oh, masih dibatasi. Oke. Tapi ada wasilah telapak tangan jenengan semua ketika dihadapkan ke Ka'bah, Bismillahi Allahu Akbar, kemudian ini jenengan cium, walaupun secara kasat mata itu jenengan mencium telapak tangan sendiri, hakikatnya insya Allah jenengan mencium Ka'bah atau Hajar Aswad saat itu. Niku jenengan bakal pinanggih binjing rikala wonten sampun wonten akhiratipun Allah Subhanahu wa taala. Itu sebutan usah cilik ati, nasib haji masa pandemi orang iso nyium Ka'bah, nggak perlu, justru bersyukur bahwa haji tahun ini wukuf di hari Jumat, Pak. Apa ya? Wukuf dari Jumat. Ini artinya apa? Haji yang Bapak Ibu jalani pada tahun ini adalah Haji Akbar. Haji Akbar itu apa? Ada yang menceritakan dalam sebuah kisah, Haji Akbar itu fadilah atau manfaat serta pahalanya sama dengan ketika kita haji 10 kali. Masya Allah. Tuh, maka belum bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, kita disampaikan oleh Allah sampai ke sana. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, siap-siap Mas, Mbak, musiknya dimainkan. Kita akan sholawat dengan sholawat Abah Yai Gus Dur. Ya Rasulullah, salamun alaik, ya Rabbi azani wa Nabi
banjur tahalun gunting rambute dadi mencoro ning akhirate dadi mencoro ning akhirate. Ya cukup, mungkin dilajengaken kakian di sarapannya. Bapak Ibu yang saya hormati, syukur bagi nanti Bapak Ibu yang sudah berangkat haji bisa memiliki sholawat ini. Sholawat ini sengaja saya susun secara sendiri, mengambil hikmah dari ritual perjalanan haji yang selama ini kita alami, dan saya menulisnya ini sambil nangis berbesmili karena saya benar-benar mengalami apa dan bagaimana ritual haji ini. Ada kalimat seperti ini, ayo sedulur kang kondur haji podo elingo peparing Gusti nyempurnaake rukun islami supaya adem tentrem atine. Ini mengandung petuah atau nasihat dumateng Bapak Ibu ingkang kondur haji, terutama janipun nggih sedaya kula njenengan sami, bahwa ketika kita ditakdirkan oleh Allah bisa berangkat haji, ini tidak semata-mata karena kita sehat, tidak semata-mata karena kita duit, tidak semata-mata karena kita diberi kesempatan oleh Allah untuk itu, tapi sesungguhnya kita bisa berangkat menunaikan haji ke tanah suci ini ada kekuatan lain. Halo? Ada kekuatan lain. Orang mergo sugih, orang gur mergo sehat, tapi sekali lagi ada kekuatan lain. Apa itu? Kalimat sebagaimana yang dibacakan oleh Adam dan Hawa menuju ke Mekah tadi, yaitu labbaik Allahumma labbaik. Aku datang memenuhi panggilanmu ya Allah, aku datang memenuhi panggilanmu. Kemudian bisanya kita berangkat sampai ke sana, ternyata ada peran besar kedua orang tua kita, baik masih hidup maupun telah wafat. Tanpa kedua orang tua kita tidak akan mampu, tidak mungkin bisa melaksanakan itu. Sekali lagi berkat doa kedua orang tua kita, sehingga Bapak Ibu yang mau berangkat haji atau yang sudah berangkat haji ini sesungguhnya ora gur mergo peh engko nek balik dipanggil dadi Pak Haji. Nek ibu nggih engko men dipanggil Bu Hajah. Bukan hanya itu, tapi apa? Kita ingin menjemput keberkahan Allah, mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Orang guru sekedar men dipanggil Pak Haji atau Bu Hajah, itu mah kecil banget. Kalau pas pengajian, kalau pas acara, ben nungguin yang ngarep. Nanti kalau waktunya makan, ben disuruh makan duluan. Apakah itu keinginan naik haji? Tidak. Apa? Mengharapkan ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Halo? Pondok ngantuk? Kokian les sarapan. Kemudian Bapak Ibu yang kemarin berangkat haji, ketika manasik kemarin sudah saya pesankan, Ibu Bapak pastikan teguhkan dalam hati masing-masing niatnya yang ikhlas dan kepleng. Pak Supri tadi sudah menyampaikan terbang selama 9 jam. Itu kalau bukan kepasrahan yang total Pak Lurah, ini ku enten sing gugup ora karuan teng pesawatnya.
wedi. Bahkan enten sing nembe ajeng berangkat mau ningali pesawat niku pun grogi. Iki munggah nganggo sikil kanan, apa kiwa? Apa sikil loro munggah bareng? Bingung. Bahkan ketika berada di pesawat, saya pernah mengalami mas yang berangkat 2014. Kalau ini maktabnya di mana? Raudo. Oh iya, Raudo berarti dekat. Kalau dari hotel itu nanti keluar dari hotel belok ke kanan, terus ke kanan lagi terowongan, terminal Haram. Lebih dekat lagi 2017 Pulau Tengah, dan ada yang bareng dengan Pulau 2014. Bapak Ibu yang saya hormati, ketika berada di kendaraan itu pesawat, enten sing nganti grogi mboten karuan. Ya Allah, konangan kula niki ibu niku maca Quran. Kebetulan baca Yasin. Surat Yasin. Kula karena petugas kemudian keliling satu-satu, saya lihat bagaimana ibu, bapak sehat semua, sehat, sudah makan, sudah. Masya Allah luar biasa, kita baru di pesawat mawon kenikmatan yang diberikan Allah luar biasa nih. Pramugari menanyai kita semua, bapak ibu ini, bapak ngerasa akan minum nopo, ibu membutuhkan minum apa, minum apa nggih? Teh, kopi, susu, jus, sedoyo enten, dan itu gratis, mboten bayar. Numpak pesawat 9 jam niku nggih gratis, mudhun ora ditarik iblas. Kowe mau mangan opo, minum opo, iki tiketnya semene regane mboten bayar, gratis. Ning ibu niku wau gugup karena bingung iki engko nek bane pecah kepiye, nek kentekan bensin kepiye. Oh pikiranipun mboten karu-karuan, iki ning ngoro-oro kaya ngene 9 jam suwene. Kebetulan konangan kula ibu nembe napa maos Quran Ustaz. Oh nggih, surat napa ibu? Yasin. Alhamdulillah. Tapi nyuwun pangapunten Ustaz, nggih pripun kok Yasin kula teng mriki kula baca mboten muni. Loh, kok saged to Bu? Nggih, kok kula ki biasa ngaji Yasin nek teng griya, tapi niki lho teng pesawat mboten saged diwaca. Napa nggih Bu? Nggih Ustaz. Coba saya lihat. Begitu kalau tingali ternyata Yasin niku wali. Kudune ngeten, macane ngeten, ya ora muni. Ibu pangapunten niki kuwali. Saking grogine. Itu saya mending walaupun grogine teng mriki paling kupluke menceng. Subhanallah, luar biasa. Dan kemarin ketika manasik juga sering saya pesankan ibu bapak nanti begitu sampai ke Jeddah, atau kalau yang gelombang pertama sampai ke Madinah, jangan lupa, dan itu harus hati-hati dan selalu saya wanti-wanti, begitu turun dari pesawat pastikan nanti yang turun adalah kakinya dulu. Iya. Mana sih salah? Lah iya toh? Benar. Maksudnya apa? Supaya sehat, selamat, kemudian sujud syukur di tempat itu. Ya Allah, ing atase aku Supri wong saka Sumbrahayu, panganane oyek. Saya tahu persis karena tetangga desa saya, kulo kan Margomulyo, jadi namun sebelah kulo mawon. Jadi kulo niku nak ajeng teng ladang teng iteng niku ngliwati ngene Pak Supri niku. Napa sing dijemur teng latar-latar niku? Oh iya. Ing atase aku ya Allah. Dosaku akeh.
kesalahanku banyak sekali ya Allah, ternyata engkau masih pilih aku untuk menuju ke tempatmu yang suci ini. Maka saat itu kemudian Pak Supri begitu sampai ke tanah suci langsung sujud syukur temeriku. Ini ngomong gitu tuh. Masya Allah, luar biasa. Seiring berjalannya waktu, ketika sudah sampai di Jeddah, kemudian diajak naik bis jenengan menuju ke hotel Mekah. Dan di sana kemudian pada saatnya diajak oleh petugas untuk menunaikan umroh yang merupakan rangkaian haji, yaitu umroh wajib. Saat itu rombongan biasanya, dan kita dihadirkan oleh Allah di pelataran Masjidil Haram. Ketika kita berada di pelataran Masjidil Haram, kita akan melihat, oh seperti ini masjidnya. Kemudian masuk ke dalam masjid. Selanjutnya turun sampai akhirnya menuju ke suatu tempat yang lembah seperti saya sebutkan tadi, akan melihat Ka'bah Baitullah. Gini apa nggih? Dan biasanya maaf, orang yang pada saat di dunianya ini sebegal apapun, begal niku napa? Bandel sebandel apapun, biasanya ketika melihat Ka'bah Baitullah itu, saat itulah runtuh, luluh hatinya. Dan Pak Lurah nanti kalau sampai ke sana juga insya Allah akan mewek. What the meaning is mewek? Nangis. Berebes milih. Ya Allah. Kalau selama ini kita melihat Ka'bah itu paling hanya di sajadah atau ditempel di televisi dan sebagainya, hari itu Allah takdirkan kita bisa melihat langsung Ka'bah Baitullah. Sehingga kita dituntun oleh para petugas melafazkan doa, Allahumma zid hadzal baita tasrifan wa takdiban wa takriman wa mahabah, dan seterusnya. Saat itulah kemudian mulai kita melafazkan doa, memulai umroh keliling Ka'bah sebanyak 7 kali. Nggih napa nggih? Ketika kita melafazkan Bismillah ya Allahu Akbar, kemudian memulai tawaf, maka saat itulah mestinya seorang haji melaksanakan tawaf itu dengan berebes milih. Halo? Kita tawaf dengan berebes milih karena apa? Itu tadi, kita dihadirkan oleh Allah berada di tempat yang sangat suci dan barokah. Dan di tempat itulah ternyata Allah di sekitar Ka'bah itu menurunkan keberkahan yang luar biasa. Ada sebuah nasihat yang mendorong semangat kita untuk berhaji. Apa itu? Qaulal Ka'bati nazalallahu situnal barokah. Di sekitar Ka'bah itu Allah turunkan 60 keberkahan. Pinten Mbak? Berapa Pak? Allah turunkan 60 keberkahan. Untuk siapa itu? Dan ternyata 60 keberkahan itu dibagi dalam 3 kelompok. Yang pertama, kelompok pertama diberikan keberkahan oleh Allah adalah orang yang keliling Ka'bah sebanyak 7 kali atau tawaf itu. Kemudian kelompok yang kedua yang diberikan keberkahan oleh Allah adalah orang yang sholat di sekeliling Ka'bah Baitullah. Kalau yang dari sebelah wetan nggih ngadep mulon, sing sebelah kulon ngadep ngetan, sing sebelah lor ngadep kidul, sebelah kidul ngadep lor. Sholat di sekitar Ka'bah itu Allah berikan 20 keberkahan. Terus masih pinten malih nih kok? 10. Yang 10 keberkahan untuk siapa?
yaitu untuk orang yang berkerumun menyaksikan orang yang sedang tawaf, sedang sholat. Biasanya jenengan teng lantai kali, lantai 3, lantai sekawan, sambil anguk-anguk melihat orang yang sedang tawaf itu, seperti itu saja diberikan 10 keberkahan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan ini hanya terjadi di sana, hanya terjadi di buminya Allah sana. Wong dene teng suka negara niki umpami Pak Lurah menggunakan dana ADD, gotong royong dengan masyarakat, yuk kita bangun Ka'bah ning lapangan kono sing gede mirip kaya dene ning Mekah. Saben esuk kita keliling, jenengan keliling Ka'bah sing jenengan gawe teng mriki niku tidak akan mendapatkan barokah, paling entuk nggih kesel tapi sehat. Tapi kalau tawaf di sana, di Ka'bahnya Allah itu, maka kita akan mendapatkan keberkahan sebagaimana yang Allah tentukan tadi. Itulah sebabnya ewon dini larang regane, suwe nunggune, angel tumindake mriko, tindake mriko. Orang tetap ingin melaksanakan haji, orang pengen berebut untuk melaksanakan haji. Karena apa? Ingin menjemput keberkahan Allah yang ada di buminya Allah sana, yang itu tidak terjadi di bumi yang lain. Satu, di sekitar Ka'bah Allah sudah memberikan keberkahan yang luar biasa. Selanjutnya sasampunipun selesai tawaf keliling Ka'bah, kemudian saatnya Bapak Ibu ini sa'i dari Bukit Sofa ke Bukit Marwah sebanyak 7 kali juga. Ini nopo nggih? Kalau wingi kesel nopo mboten? Ikhlas? Sebab enten niku. Mungkin pas mangkat niki mboten manasik Pak Lurah. Sehingga apa? Mboten ngerti fadilah sa'i itu apa, manfaatnya tawaf itu apa, dia nggak tahu. Padahal kalau manasik pasti itu disampaikan. Kenapa kita tawaf harus 7 kali? Oh, ternyata ini gambaran urip. Yen to kula jenengan sami urip ning donya niki mung sadrema nunggu waktu 7 dina. Senin urip, Selasa urip, Rebo urip, terus Kamis urip, Jumat urip, Sabtu urip, Minggu urip. Namung nenggone iku alhamdulillah bengi turu esok tangi oh sehat. Jadi sekali lagi gambaran hidup bahwa tawaf itu adalah 7 kali yang menggambarkan kalau jenengan sami gesang wonten ing alam donya niki mung sadrema nunggu waktu 7 dina. Maka ketika nunggu waktu 7 hari itu mestinya diisi dengan amaliyah dan ibadah yang baik. Maka orang tawaf itu bacaannya pasti dzikir wirid, dzikir wirid. Ning wingi Bu Pak Haji enten sing ngapunten, kebetulan yang satu grup dengan saya sempat tegur. Karena apa? Iki tawaf kok malah selfie Pak Haji, foto-foto. Paling burine enten tiang sing wireng-ireng. Kadang ketemu kali ibu saking Turki putih cantik. Lagi tawaf apa rekreasi. Akhirnya waktu itu saya sampaikan di grup karena jamaah ini kathah ngomongan kula. Mohon maaf Bapak Ibu, ini perjalanan suci, sebuah ziarah religi, jadi tolong hindari selfie. Maka pastikan kalau yang menghayati dan ketika mau berangkat yang manasiknya bagus, ketika tawaf keliling Ka'bah ini pasti sambil nangis dan berbesmili. Ya Allah,
Semoga Engkau berikan kesehatan hamba-Mu yang saat ini lagi kurang sehat. Hari ini Engkau takdirkan aku yang sampai ke sini ya Allah. Semoga pada saatnya anak-anak keturunan kami nanti juga Engkau hadirkan di tempat ini, dan macam-macam doa lagi yang lain. Ngoten apa mboten wingi? Kadang niki towak ngapunten kalih pendinangan mati, bangunan masjidnya luar biasa. Manuk sebenarnya kayak ke orang yang senelek, malah mikir sing nyeleneh-nyeleneh. Masya Allah. Nah, kemudian selesai sa'i niki ping pinten? Ping 7. Niki nek sing boten sadar, boten manasik, boten menghayati makna sa'inya, niki nggih grutuk pasti itu. Ya Allah, mau tawaf wis ping 7 direwangi berdesak-desakan, capek luar biasa. Lah iki lho sa'i kok ya dadak ping 7. Iki ya sapa mbiyen sing ngawal-ngawali, sing marah-marahin biyen ki sapa? Mbok yo ping 3 wae. Topil niku anake sinten? Oh, padha karo ngen kula berarti. Tapi kalau yang menghayati, ya Allah, dulu Hajar ini lari-lari dari Bukit Sofa ke Marwah, naik turun bener-bener gunung Bu Pak zaman itu. Tapi sekarang jenengan yang sa'i dari Sofa ke Marwah ini pun teng jero Masjid Haram, tempatnya sejuk, AC nggih napa nggih. Kemudian di sekelilingnya ini air zam-zam yang luar biasa. Ngono yo iji eneng sing brutuk. Mboten manasik itu pasti. Maka penting perlu manasik. Kalau ada yang punya anggapan bahwa haji ki ora sah manasik ritek, engko ning kono ana sing bimbing, salah. Selesai sa'i dari Bukit Sofa ke Marwah 7 kali, kemudian sampai di Bukit Marwah ini pas hitungan ke-7 orang yang berhaji atau umroh kemudian melaksanakan rukun berikutnya, yaitu tahallul. Apa itu tahallul? Menggunting rambut. Di mana? Bisa di Bukit Marwah atau di sekitarnya situ. Ketika Bapak Ibu tahallul itu kemudian membaca doa Allahumma ja'al likulli sya'ratin nurun yaumal qiyamah. Ya Allah, jadikan setiap helai rambutku ini nanti cahaya di hari kiamat. Ibu bapak benjing, bakal wonten dinten di mana pada hari itu akan terjadi gelap gulita yang kita tidak akan bisa melihat apa-apa. Peteng dedet ora bisa ndeleng apa-apa babar belas. Metu ngapakene. Enten wong ngapak mriki. Oh, dulur berarti. Mereka wis aji apa durung? Wis bagian daftar, sehat-sehat insyaallah bisa berangkat haji. Peteng dedet ora bisa ndeleng apa-apa. Ketika peteng dedet itu kemudian datang secercah cahaya, biar padang banget. Ndak wong ngapak banget padangnya. Dan ketika cahaya itu datang, maka Pak Supri akan bilang dan bertanya kepada cahaya itu, wahai cahaya, siapa engkau ini sesungguhnya? Kok datang ngepasri kami membutuhkan engkau? Cahaya itu kemudian menjawab pertanyaan Pak Supri, wahai Pak Supri, aku ini adalah rambutmu yang jenengan nek cukur rambut tengkun di biasanya tempasang nggih, kadang gini tanggane ibu-ibu kadang di salon ngoten nggih,
Kalau cukur rambut teng mriki teng suka negara, di tukang salon atau mungkin di tukang pangkas rambut, rambut jenengan itu paling mau dikumpul mumpun kumpul kemudian dibawa ke suatu tempat diobong, gimana nggih, dibakar jadi sampah. Tapi rambutnya bapak ibu yang berangkat haji ke tanah suci itu, yang tahallul di buminya Allah itu, nanti pada pinanggih malih kalih jenengan. Halo, bakal pinanggih malih kalih jenengan mangke. Dan itu sekali lagi hanya terjadi di sana, boten kedadosan wonten ing Pasir Putih, Sidowaluyo, napa negara napa ngriku. Nggih. Itulah sebabnya walaupun susah, walaupun biayanya mahal, orang masih tetap pengen berangkat haji, pengen umroh. Karena apa? Menjemput keberkahan Allah yang tidak terjadi di tempat lain. Dua. Yang ketiga, keberkahan Allah yang lain yang diberikan kepada orang yang berhaji ini. Ketika jenengan berada kemarin di Masjid Nabawi, kemudian berada di Masjidil Haram, Rasulullah nanti ngendika sholatun fi masjidi hadza, barang siapa yang sholat di masjidku ini, afdalu min alfin sholat fi ma siwahu, wa sholatun fi Masjidil Haram afdalu min mi'ati alfin. Kalau kita sholat di Masjid Nabawi itu fadilahnya 1000 fadilah, 1000 manfaat, 1000 pahala. Sementara kalau kita sholat di Masjidil Haram itu 100.000 min mi'ati alfin kalau bahasanya Pak Kiai Khalil. 100.000 sekali sholat di tempat itu. Itulah sebabnya sekali lagi, walaupun orang susah payah, kita akan tetap berangkat ke sana. Halo, pengen haji Bapak Ibu? Yang belum daftar pengen? Ya, ayo. Mumpung Allah masih memberikan kesempatan kepada kita untuk berangkat haji ke tanah sucinya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selanjutnya, ini kadang maaf, ada orang yang sebenarnya kemampuannya ada, hartanya ada, sehat, namun belum tergerak hatinya untuk melaksanakan haji. Orang yang seperti ini patut dikasihani dan didoakan bersama, atau bahkan hari ini berdoalah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar pada saatnya bisa sampai ke sana. Yang lebih parah niki Pak Lurah pangapunten, ada yang diistilahkan haji ismoyo. Macam-macam haji ini kan enten haji mabrur. Haji mabrur itu haji nopo? Haji yang diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian haji makbul, sah tapi pahalanya bukan ditompok, tapi ya gugur ke kewajiban. Kemudian yang ketiga haji mardud, haji yang ditolak oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala karena mungkin dari harta yang tidak halal dan seterusnya. Kemudian yang keempat ini haji rungkat. Napa haji rungkat? Wis daftar haji urung sido mangkat. Enten teng mriki? Enten nggih. Sewengi penlunasi nggih. Pun tumbas pakaian, pun sontek meningitis, malah ora sida mangkat. Enten Pak Lurah? Ada ya? Karena ada pembatasan usia. Tapi insya Allah ini hanya pembatasan sementara di masa pandemi. Insya Allah tahun berikutnya akan berjalan normal tanpa pembatasan jumlah dan usia. Kemudian selain haji rungkat, yang kelima ini tadi ada istilahnya haji ismoyo. Apa haji ismoyo itu? Duwe sugih duwite kathah
duwe kebun ombo, sawai ombo, tapi kon daftar haji ijik semoyo mawon. Oh, engko to Pak, nek anakku wis do rampung kabeh le kuliah. Rampung engko to Pak, nek anakku wis rampung le ku gaweke omah. Pun gawe engko to Pak, nek putuku wis padha gede-gede. Dadi ngeyel. Kon daftar haji ngeyel, semoyo mawon. Nah, yang seperti ini tolong ya, manfaatkan waktu mumpung masih sehat, atau minta doa kepada bapak ibu yang baru pulang dari haji ini, mudah-mudahan pada saatnya dibukakan pintu hatinya oleh Allah Subhanahu wa taala. Malah kadang akan singatan, aku tak ora bakal bisa munggah haji. Lah nyong loh, madang ke susah, arep tuku klambi ke banget angele, utangi pateng telecek neng kanan kene. Akhirnya nopo? Nyong tak serap bakalan munggah haji, ora bakal. Yang seperti ini maaf, jangan berpendapat seperti itu. Ampun ngantos ngoten niku. Niki sami halnya dengan kalau bapak ibu guru bilang ini sebelum melangkah sudah tertarung di kaki sendiri. Dulu nanti kedadosan dalam sebuah riwayat, ketika Ibrahim yang sing nanem watu wau sinten wau? Adam nggih. Kemudian pada saatnya perintah berikutnya itu kepada Nabi Allah Ibrahim alaihissalam. Hei Ibrahim, bangun Ka'bah di lembah ini. Kemudian ketika perintah seperti itu, Nabi Allah Ibrahim niku dalam kisah itu disebutkan setengah niku rotok ngrutuk atau ngersulo, ya Allah, pesimis lah kalau bahasa sekarangnya. Ya Allah, siapa nanti yang akan mau beribadah di tempat yang kayak ini? Tempatnya tandus, nyaris tidak ada kehidupan di sekelilingnya, kemudian dikelilingi dengan berhala yang banyak. Apa yang enek engkau sing gelem ngibadah di tempat ini? Nah, gerentesan Ibrahim itu ternyata kemudian dibalas oleh Allah dengan kalimat seperti yang di awal saya sampaikan tadi. Wa adzim fin nasi bil haji ya'tuka rijalan wa ala kulli dhamirin ya'tina min kulli fajin amik. Hei Ibrahim, seru manusia untuk melaksanakan haji. Niscaya mereka akan datang berbondong-bondong dari negeri yang jauh sekalipun, dan dengan cara yang susah payah mereka akan datang ke sana. Nggih napa nggih? Nyatane sakniki orang berhaji itu ya Allah nunggu. Kalau hari ini daftar, maka insya Allah antrinya 20-an tahun. Ini membuktikan bahwa apa yang dijanjikan Allah itu pasti akan terjadi. Maka ketika Nabi Allah sekali lagi diperintahkan membangun Ka'bah itu dan diseru dengan ayat itu tadi, maka kemudian Nabi Allah Ibrahim naik ke sebuah gunung yang letaknya di depan sumur Zam-Zam. Ngapunten yang sudah sampai di sana. Umpama ini sumur Zam-Zam, kemudian di sini ini Masjidil Haram. Bapak Ibu tegak di sini melihat di situ ada sebuah gunung. Gunung itu namanya Jabal Qubis. Ketika Nabi Allah Ibrahim diperintahkan, hei Ibrahim, seru manusia untuk melaksanakan haji, bergegas Ibrahim itu naik ke gunung itu, namanya Jabal Qubis. Naik ke situ, kemudian di gunung itulah Nabi Allah Ibrahim bertalbiyah, labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik, dan seterusnya.
Ketika masyarakat sekitar waktu itu mendengar talbiyahnya Ibrahim, pada berdatangan keluar rumah, ada apa ini? Dan saat itu orang yang menjawab talbiyahnya Ibrahim sekali, maka Allah takdirkan dia akan mampu berhaji sekali. Kalau yang menjawab talbiyahnya Ibrahim saat itu 2 kali, maka dia akan berangkat haji 2 kali. Kalau menjawab talbiyahnya 3 kali, dia pun akan mampu diberangkatkan oleh Allah untuk haji 3 kali. Sing dadi masalah sakniki, kula jenengan niki dereng nate mireng talbiyah Ibrahim saat itu. Nggih nggih. Pada krungu apa nika? Dengar nggak? Tidak dengar talbiyahnya Nabi Ibrahim di Jabal Qubis saat itu? Maka sekarang bukan berapa kali kita menjawab talbiyahnya Ibrahim di Jabal Qubis itu, tetapi sejauh mana keyakinan kula jenengan sami, niat kula jenengan sami yang gerentes dalam hati sambil neteskan air mata berdoa, ya Allah, berangkatkan dengan caramu supaya aku bisa berangkat menuju ke tanah sucimu, menjemput keberkahan tanah sucimu yang itu nyaris tidak terjadi di tempat lain. Nek jenengan donga tenanan, insya Allah kina bulan. Halo, kalau jenengan donga tenanan, insya Allah kina bulan. Sekali lagi, ini majelis min riyadil jinan, sebagian dari taman surga. Berdoalah kepada Allah, karena Allah banyak cara untuk menghadirkan hambanya sampai ke sana. Kadang ada yang menurut kita Pak Lurah tidak masuk akal. Omai elek, kendaraan mung sepeda, makanannya tiap harinya juga sepele banget, tapi ternyata Allah berkehendak lain. Ini hambaku yang ini harus berangkat. Tapi tentu sebagaimana disampaikan Pak Supri tadi, ada syarat. Apa itu? Al-ikhlas tadi. Maka doa yang ikhlas, doa yang kepleng, insya Allah Allah akan menyampaikan, menunaikan hajat jenengan sedoyo. Ngoten nggih? Kalau urung-urung iki wis aku tahu ora bakalan, tidak akan mampu untuk melaksanakan itu. Ya sulit untuk bisa sampai ke sana. Selanjutnya Bapak Ibu yang saya hormati, Bapak Ibu yang baru pulang dari haji, ini insya Allah selama 40 hari ke depan akan tetap diumum oleh para malaikatnya Allah, sehingga insya Allah doa jenengan ini tidak akan ditolak oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka tulung jenengan sing duwe tangga teparo nembe wangsul saking haji, yen kala wengi dereng sempat silaturahim, tulung tindak silaturahim. Mpun apa dereng? Mpun jenengan diparingi napa? Air Zam-Zam sekedhik napa kathah? Sekedhik napa kathah? Sekedhik. Katanya diberi air Zam-Zam sedikit. Cangkirnya kecil atau besar? Kecil, Bu. Oh ya. Oh, ngoten nggih Pak Haji. Pak Supri nggih ngoten. Diparingi sekedhik-sekedhik. Sekali lagi, dikasih sedikit apa banyak? Sekedhik napa kathah? Nek pengen akeh. Nek pengen akeh mangkat to. Kok kompak nggih? Ibu, Bapak, pangapunten mohon maaf. Air Zam-Zam itu barokahnya luar biasa. Orang dureh okeh, orang kudu kathah, nanging manfaat dan fadilahnya luar biasa. Ibu-ibu, bapak yang baru pulang haji kemarin,
beliau mengambil air zam-zam atau diberikan air zam-zam oleh pemerintah, dan ketika di sana selalu melafadzkan doa, Allahumma inni a'udzubika minal khubusi. Itu apa? Monggo donga bareng-bareng minum air zam-zam napa? Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'a wa rizqan wasi'a wa shifa'u min kulli da'in wa saqamin bi rahmatika. Ya Allah, ada satu kalimat dalam doa itu, shifa'u min kulli da'in. Ternyata air zam-zam ini obat dari segala penyakit. Kaya dene awal mula munculnya air zam-zam ikhtiar dari Nabi Ibrahim, Siti Hajar dan Ismail pun jam 12 nih. Kalau umpama minum ini air zam-zam, ada kemarin diantara bapak ibu ini yang berdoa, ya Allah, kami ini kebetulan saat ini lagi Engkau anugerahi penyakit migrain. Kenapa migrain? Ya, sering sirai sakit. Semoga ya Allah dengan lantaran air zam-zam ini menjadi sehat. Diminum, kemudian sebagian diusap-usapkan, dadilan sehati. Boyo eloro, ya Allah, semoga lantaran ini barokah yang Engkau berikan melalui air zam-zam ini, semoga Engkau berikan kesehatan. Boyo saya tidak lagi sakit, dilap-lap mereka dadilan sakit. Sehat maksudnya, terus sehat. Ada kemudian yang ya Allah, utang kula niki lagi kathah, tembang niki kita sih setahun setengah. Mugi-mugi lantaran kula minum air zam-zam niki utang kula lunas. Lunas buatan kira-kira? Buatan. Ora dibayar ya ora bakal lunas. Nah, tolong Bapak Ibu yang baru pulang haji, jenengan ampun ngantos tutupan pintu terus. Halo yang baru pulang haji, karena apa? Malaikat insya Allah masih ngomong jenengan semua, yang ketika jenengan berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, doanya akan diijabah oleh Allah. Milo pami enten sedherek ingkang dugi, tolong diterima dengan baik dan ikhlas, karena itu jenengan menjadi wasilah dari keberkahan Allah pada saat itu. Ngoten nggih? Sebab enten kadang sing pulang haji itu ditutup bangun pintune. Pak, pangapunten, assalamualaikum. Boten dijawab. Pak, Ibu, pangapunten, kula badhe silaturahim. Boten dijawab. Ternyata selidik punya selidik nopo? Wedi. Takut. Takut nopo? Takut nek kon ndongake dulur-dulure. Sementara ora iso ndonga. Iso ndonga namung Allahumma barik lana fima wakina. Maka Bapak Ibu ada solusi, ada jalan keluar. Nek jenengan para haji dan hajah ini belum bisa doa dengan yang sempurna, tamu niku mawon hajate nopo kendonga, jenengan sing ngamini niku pun sama persis, insya Allah diijabah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ngoten nggih? Jadi jangan tutup pintu dan jangan suudzon moro meneh. Begini kayaknya wis tak kene oleh. Ijik moro arep ngopo meneh. Jangan seperti itu. Jenengan sekali lagi ditakdirkan oleh Allah
insya Allah akan menjadi wasilah dari keberkahan Allah, ijabah doanya. Nyuwun tolong nggih. Ya. Kemudian yang terakhir, sebenarnya ini panjang syairnya, namun diantaranya yang kami sampaikan adalah moloikate tasih do momong dateng sedere ati kang bombong. Maksudnya ini mau malaikat insya Allah kesih ngomong jenengan sedoyo. Karena apa? Jenengan pulang dari haji sebagaimana sampaikan Pak Supri tadi, ketika di sana ya Allah tadarus Qur'annya tertib, sholat 5 waktunya juga tekun, berangkat ke masjid subuh niku jam 5 di sana, namun jam 3 Bapak Ibu ini sudah berangkat dari hotel masing-masing. Nggih napa nggih? Khawatir ora kumanan nggon. Setengah 4 berangkat. Nanti ketika sudah berada di tanah air ini harus seperti syair yang kami tulis ini. Apa itu? Ibadah haji kedah lestari supados gesang kang migunani. Artinya apa? Kebaikan-kebaikan yang sudah jenengan lakoni selama di tanah suci itu harus lestari ketika di tanah air. Sholat jamaahnya juga tekun. Kalau kemarin ketika sedang pakai kain ihram yang 2 lembar niku, 2 lembar nih, nggak boleh pakai pakaian dalam, nggak boleh pakai kaos dalam. Kalau yang laki-laki hanya 2 lembar niku. Dan niku nek sing boten biasa Pak Lurah, masuk angin, ISIS, risi geli. Ya orang nganggo apa-apa, guru kuwi tok. Oh niku malah kadang enten sing mlaku niku klontrang. Ketika pakai ihram itu tidak boleh rofas, fusuk, jidal. Gini apa nggih? Enggak boleh bertengkar, enggak boleh ngomong kotor, enggak boleh ngomong yang atau berbuat maksiat ketika masih berkain ihram itu. Itu juga harus lestari ketika berada di bumi pertiwi ini. Omong saomong hati-hati, tingkah laku dijaga, ibadah juga harus tekun. Maka insya Allah seperti harapan Pak Lurah tadi, ini akan menjadi suri teladan. Ojo malah dadi omongane wong oke. Percuma kayak pepatah kucing naik haji pulangnya masih tetap mengeong juga. Maksudnya apa? Tabiat yang jelek ketika di tanah air walaupun sudah berangkat haji balik yo cik panggah elek. Jangan sampai seperti itu. Maaf, kalau dulu sebelum berangkat haji rajin nyawer biduan. Bu, Pak, ya sekarang harus mulai nyapih yang kayak gitu, judi dan sebagainya. Pokoknya segala samu kawis penompok yang wanita buatan saya itu harus sudah mulai ditinggal. Itulah yang kalau istilah Nabi disebutkan dengan man hajjalillah falam yarfus walam yafsuk roja'a kayaumin waladadhu umuhu. Sing sapa wonge haji krana Allah, tidak rofas dan fusuk, ning kono ora gelut, ora tukaran, ora ngomong kotor, maka ibu bapak yang baru pulang dari haji itu kaya dene kembali kepada Allah seperti bayi yang baru lahir dari perut ibunya. Itulah yang disebut dengan istilah haji mabrur. Semoga bapak ibu yang baru pulang dari haji dijaga kemabrurannya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita yang belum haji, yang sudah daftar, diberikan umur panjang oleh Allah Subhanahu wa ta'ala sehingga bisa pada saatnya
menuju ke tanah sucinya Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu ingkang dereng daftar, ugi enggal diparingi rezeki ingkang kathah lan barokah sehingga saged daftar haji. Pak Yai Kolil ngapunten nika teng mburi enten sing mulai ngrutuk nika. Oh Pak, anyong ta wis tua, duit si jane ana. Tapi kok rolikur tahun menunggune banget suwine primen bara siap nyalengi. Pak umure wis tuwa ora kudu haji nek sing pun sepah supaya saged ningali keberkahan Allah yang di sana saged sakniki umroh. Kalau wingi dereng dangu bulan Desember kepungkur kalau nembe selesai pelatihan di Palembang untuk sertifikasi haji. Pak Menteri menyampaikan kayak gini, Bapak Ibu calon petugas ini jangan sok memberi PHP, pemberi harapan palsu. Paling hafal nih masa-masa ngeten iki emang pemberi harapan palsu. Maksudnya pripun? Nek umure pun 70 tahun niku nggih mboten usah dipeksa-peksaken daftar haji. Karena nek 70 ditambah 22 pinten niku? 90 loro. Lah niku umure kira-kira gagah napa mboten? Iki nek ngendi nggone? Haus kangelan mboten karuan. Nah maka ada solusi bagaimana umroh, bisa umroh. Niki kula ketinggal kados enten Pak Haji Sarino niku. Nggih. Saged daftar umroh kali Pak Haji Sarino nggih saged. Nah umroh niku insyaallah tahun niki daftar, tahun ini berangkat. Ning nek mboten umpami mosok Pak Sarino sing luwih lengkap sisan Saryono berarti kula insyaallah saged bantu daftar teng kula, manasik teng kula, mengke mangkat kula gendong teng Mekah. Ini maksud sing gede-gede. Artinya insyaallah bisa berangkat bareng. Kalau umroh tidak butuh waktu lama. Tahun ini daftar, insya Allah tahun ini juga berangkat. Hari ini daftar, bulan 10, 11 atau 12 insya Allah bisa berangkat. Ini kalau umroh. Terus pinten Pak regine? Bervariasi, jenengan ajeng mendet paket sing pinten dinten hajinya oleh Allah. Diterima sa'i dan umrohnya oleh Allah sehingga menjadi haji yang mabrur dan mabruroh. Bapak Ibu yang lain diberikan kesehatan, rezeki yang banyak sehingga pada saatnya juga bisa sampai ke tanah suci, berziarah ke makam Rasul dan melaksanakan ibadah di tempat-tempat yang mustajabah. Itu saja Pak Supri, Ibu dan Bapak Ibu semuanya. Jika ada penyampaian yang kurang berkenan mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.